Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadaini wa ala kulli adin salih wa mustafa sallallahu wa ala alihi asmaji wa khususan ila muslim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita usia untuk berjumpa dengan hari Sabtu subuh dengan jadwal melanjutkan ngaji tafsir, dan batas kita sudah di surat Al-Insyiqaq Makkiyah, artinya terbelah. Al-Insyiqaq artinya terbelah. Surat Makkiyah, surat ke-84, sebanyak 25 ayat, dan kita akan mulai dari ayat ke-6 hari ini. Salawat serta salam semoga tetap sampaikan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan yang setia mengikuti jejak langkah perjuangan risalahnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, bekerja keras, ila, kepada, rabbika, Rabb penciptamu, kadhan, dengan kerja yang keras, sungguh-sungguh, famulaqih, maka kamu menemuinya. Tafsir Imamain Jalalain. Tafsir Jalalain. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun.
Maksudnya jahidun. Kadihun atau bekerja keras, maksudnya adalah jahidun, bersungguh-sungguh, fi dalam amalika, dalam amalanmu. Jadi ayat ke-6 ini, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, menuju Rabbmu. Maksudnya adalah jahidun fi amalika, bersungguh-sungguh dalam beramal. Ila, sampai, maksudnya sampai itu liqa'i, apa liqa? Liqa, berjumpa, bertemu. Sampai kapan kita bersungguh-sungguh dalam beramal? Sampai ila liqa'i rabbika, sampai berjumpa, bertemu dengan Rabbmu. Kapan itu berjumpa dengan Rabbmu? Wahwal mautu, yaitu ketika maut atau mati. Kita bersungguh-sungguh dalam beramal, bukan hanya 1 hari, 1 bulan atau 1 tahun, tapi kita bersungguh-sungguh dalam beramal hingga maut, berjumpa hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadhan famulaqih, kadhan dengan sekeras-kerasnya kerja, sungguh-sungguh, famulaqih, maka kamu akan menemui Rabbmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mulaqin, berjumpa. Menurut Imam Jalalain, maksud berjumpa ini maksudnya adalah mulaqin amalakal mazkura, berjumpa dengan amal-amalmu. Al-mazkura, yang tersebutkan, min khairin, dari amal yang baik, au syarrin, atau amal yang jelek, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kita bersungguh-sungguh beramal hari ini hingga berjumpa dengan Rabb Ta'ala, itu nanti kita akan diperjumpakan pula, kita akan dipertemukan pula ketika menghadap Rabb. Kita akan dipertemukan kembali dengan amal-amalan kita sendiri, baik itu amal-amal yang baik atau bagus atau khair, atau kita juga akan berjumpa dengan amal-amal kita yang jelek. Oleh sebab itu, jangan dikira setiap amalan yang kita perbuat kemarin itu tidak akan dipanggil kembali nanti. Justru nanti akan dipanggil kembali, bertemu lagi dengan kita. Kalau kalian nanti bertemu dengan Allah, terus didatangkan amal-amal, kalian pengennya berjumpanya, bertemunya dengan amal yang baik atau amal yang buruk? Amal yang baik. Begitu bertemu dengan amal yang buruk, malu kita. Kenapa kau diciptakan, diberikan kehidupan, diberikan tenaga, segala fasilitas, tapi kau gunakan fasilitas nikmat anugerah dariku, kata Allah, untuk beramal yang salah. Nih amal-amalanmu, datang. Jadi kita ini akan berjumpa dengan amal-amal kita. Sebaliknya, kalau kemarin kita pernah ngerasain nikmat, pernah sholat nikmat, belum pernah kayaknya ngerasa sholat senikmat itu, sampai berurai air mata saking nikmatnya.
Ngaji nikmat sampai lupa waktu, saking enaknya ngaji. 1 juz nggak kerasa, 2 juz nggak kerasa, 3 juz nggak kerasa dalam 1 malam. Nikmat. Besok lusa kita susah mengulang itu lagi. Kapan ya saya bisa nikmat beramal seperti itu lagi? Saya kangen, saya rindu untuk bisa beramal yang seperti kemarin. Tenang, nanti kita akan berjumpa kembali dengan amal-amalan kita. Oh, ini amal-amalan saya. Kalau ikhlas, murni, nanti bentuk amalnya bagus, indah kita ngelihatnya. Tapi kalau dalam amalnya kita tidak bersungguh-sungguh, di antara makna bersungguh-sungguh itu berarti kita bersungguh-sungguh untuk mengupayakan ikhlas. Kalau ada kotor-kotornya sedikit, ya nanti bentuk amalnya ada cacat-cacatnya lah. Ada jelek-jeleknya. Bahkan sholat dalam salah satu keterangan hadis, kalau sholatnya jelek, itu kita seperti amalan sholat kita yang jelek itu seperti gombal. Tahu gombal? Bahasa Jawa nih, Javanese. Gombal apa? Baju. Amalan sholat kita nih seperti baju, tapi bajunya di kual-kual. Nah, kalau kual-kual Sundanis. Gombal Javanese, kual-kual Sundanis. Bajunya di kual-kual jelek, kemudian dilemparkan kembali kepada kita. Nih amalanmu. Kalau sholatnya bagus, ikhlas lillahi ta'ala, maka seperti pakaian yang indah, bagus, bercahaya. Kita akan berjumpa kembali dengan amal-amal kita. Ay mulaqin amalakal mazkura min khairin aw syarrin yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti kita akan berjumpa kembali dengan amal-amalan kita. Ayat 7, fa amma man utiya kitabahu fa amma, maka adapun man, orang yang utiya diberi kitabahu, kitabnya. Maksudnya apa kitabnya? Maksudnya adalah kitab amalihi, kitab amal-amalnya orang itu. Maksudnya dikasih kitab. Wah, nanti di hari kiamat dikasih kitab. Ya bukan kitab yang kita kaji sekarang ya, tapi kitab amalan kita sendiri. Biyamini artinya dengan tangan kanannya, diberi dengan tangan kanannya, kita terima dengan tangan kanan. Siapa dia? Huwal mu'minu, dialah itu orang yang beriman, mengimani perkara hari kiamat, mengimani persoalan berjumpa dengan Rabb Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani perkara nanti amal-amalan kita akan dipertemukan kembali dengan kita, mengimani bahwa nanti amal-amalan kita itu akan tertulis dalam kitab, kemudian akan diberikan kembali kepada kita. Mengimani itu, maka dialah orang yang akan mendapatkan catatan amalnya dari arah kanan, makanya diterimanya dengan tangan kanan. Dan iman itu terbuktikan dalam amal dengan sungguh-sungguh, tidak hanya mengimani saja. Ada hari kiamat, yakin. Iman ada pencatatan amal, iman. Tapi tidak terbukti dalam amal perbuatan, ya tidak mendapat ini, tidak disebut orang yang beriman. Karena iman itu diyakini oleh hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ayat 8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
Fasaufa, maka kelak, yuhasabu, dia akan dihisab, dihitung, diperiksa, hisaban, dengan hisaban, dengan perhitungan, yasiro. Yasiro apa? Yang mudah. Orang yang diberikan amalnya dari arah kanan, nanti dihisabnya hisab yang mudah. Penjelasannya, huwa, ya, huwanya ini kepada orang-orang yang berjumpa dengan Allah, diberikan amal. Arodu itu ditampilkan, diperlihatkan. Huwa arodu amalihi alaihi kama fi hadits sahihaini wa fihi man nuqishal hisaba halaka wa ba'dal aradi yatajawazu an. Jadi orang-orang nanti akan diperlihatkan kepada amalnya sebagaimana dalam hadis sahihain. Kalau kalian menemukan hadis sahihain, sahihain itu artinya apa? Sahihain artinya apa? Iya, itu secara istilah. Secara kata sahihain, dua sahih, sahihain. Iya, sahihain artinya apa? Dua sahih, iya kan? Nah, apa maksudnya dua sahih? Nah, itu baru kita jelaskan. Maksudnya hadis ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Imam Bukhari, ada di Imam Muslim. Ada apa hadisnya? Man nuqishal hisaba halaka. Siapa yang di nukisa itu ditanya-tanya, diinterogasi, dipretelin, kalau kata anak muda sekarang, amalnya dipretelin. Pagi kamu begini, siang kamu begini, sore kamu begini, malam kamu begini, bahkan menuju tidurnya kamu begini, bangun tidur kamu begini. Itu nukisa. Man nuqisal hisaba, siapa yang dalam hisabnya itu diinterogasi begitu detail sekali perhitungannya, halaka, celaka dia. Wa ba'dal aradi, dan setelah diperlihatkan amal-amalnya itu, yatajawazu anhu, kalau dia beriman maka Allah akan beri pengampunan, mengampuninya. Jadi ada orang yang dihisabnya itu detail sekali, tapi ada orang yang sangat mudah. Kalau kalian mungkin mengalami lah, kalau kalian lagi salah, penjelasan kayak gimana pun salah aja, alasan yang bagaimanapun yang mau diutarakan salah aja, nukisa itu. Kalau kita punya salah ke Allah, ya, mau kita mengelak kayak gimana pun, ya tapi kan ya Allah aku capek gitu, jadi kan ya gitu, masa sih gitu kan. Kalau kitanya udah celaka, udah terus aja nukisa, detail terus. Bayangkan ada yang salah ke penjahat ditangkap polisi, masuk ke ruangan kan, biasanya ditanya-tanya kan, lampu cetak gitu kan ke wajahnya nyala, terus ditanya-tanya tuh, detail sekali itu pertanyaan, karena dia bersalah. Tapi kalau orang baik, pertanyaannya paling apa kabar kan gitu ya, nggak nanya amal-amalannya, apa kabar gitu ya, silakan masuk langsung. Mungkin tidak dihisab, saking mudahnya. Goiri hisab, apa, tanpa hisab. Enak tuh, berjumpa, bertemu Allah, masuk surga tanpa hisab.
Karena detail itu bahkan sampai diperlihatkan kan. Kalau mengelak, enggak, nih amal kamu. Nih. Dan itu sifatnya bahkan bukan tanya jawab begitu. Kalau sama Allah mah nanti udah bukan tanya jawab kayak wawancara kerja gitu, bukan kayak wawancara. Apa, mengapa, 5W1H, apa, why, what, how, enggak gitu. Kita diinterogasi, saya itu udah bukan tanya jawab, udah ini mah siksa. Nah, itu dia. Bagian dari siksa di akhirat adalah sangat detail di hisabnya. Tapi kalau dia punya iman, orang beriman pun kalau dia salah, fasik ya namanya. Apa iman tapi yang salah dikerjain juga. Iman iya, yang salah, yang bagus dikerjain, yang salah dikerjain, fasik. Ya hisabnya detail, sangat interrogatif sekali, diinterogasi terus. Tapi habis itu apa? Allah ampuni, yatajawazu anhu. Kata Imam, diampuni. Nah, yang hisabnya mudah ataupun yang hisabnya sulit tapi kemudian diampuni, selanjutnya dia wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ayat 9. Wa yanqalibu, dan dianya siapa? Yang hisabnya mudah atau yang hisabnya sulit tapi kemudian diampuni oleh Allah. Wa yanqalibu, dia akan kembali ila, kepada ahlihi, keluarganya, masrura, dengan gembira, tertawa, bahagia. Tentu keluarga yang ada di surga. Kita berdoa berharap semua keluarga kita, ayah, ibu, kakek, nenek, mbah, uyut, apa deh ke atasnya, Canggawareng, sampai ke atas, atau ke bawah, anak, cucu, cicit, buyut, anaknya cicit, buyut. Kita berharap 7 turunan, 70 turunan, 700 turunan semuanya masuk ke surga. Amin. Amin. Tapi kalau hanya sebagian yang masuk surga, ya itulah yang akan kita jumpai dengan gembira. Kenapa masruron? Kenapa gembira? Kata Imam, bidzalika, karena hisabnya mudah. Atau gembira itu kenapa? Karena setelah dihisab dengan sangat detail, ternyata dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senang, alhamdulillah. Kemudian berjumpa dengan keluarganya, lebih senang lagi. Hisabnya mudah, bertemu dengan keluarga. Yang punya cita-cita berjumpa dengan keluarganya di surga, dengan orang tuanya di surga, perhatikan ayat-ayat ini. Dimulai dari mana dimulainya? Satu, kita iman bahwa ada hisab. Yang kedua, kita bertekad bagaimana agar hisabnya mudah, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam beramal. Bersungguh-sungguhlah di dunia, maka kau akan dapatkan kemudahan di akhirat. Tapi kalau kau berleha-leha di dunia, bersiap-siaplah di mahkamah hisab, kau akan dibuat sulit dan tidak akan berjumpa dengan keluargamu dengan gembira. Menarik ini disebutkan kata keluarga ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Memang rasanya kurang sempurna. Walaupun surga itu kenikmatan yang paling sempurna yang bisa dirasakan oleh manusia,
Tapi rasa-rasanya ya, kita yang sekarang punya perasaan di dunia, kalau kita masuk surga tapi keluarga kalau kita masuk surga tapi keluarga tidak masuk, rasa-rasanya ya, kalau kita pakai perasaan ukuran dunia, rasanya kurang sempurna. Suaminya masuk, istrinya enggak. Istrinya masuk, suaminya enggak. Sahabatnya masuk, kita masuk, sahabat kita enggak. Rasanya sedih. Makanya sering tuh disampaikan, kalau kau nanti masuk surga dan kau tidak melihat aku ada di sana, maka mintakanlah tolong kepada Allah untuk mengajak aku pulang ke surga. Ajak aku ke surga. Karena ada kenikmatan di sana. Nurdin teh bilang ke Arif, Rif, kalau nanti kamu masuk surga, Rif, terus nggak ngelihat aku, Rif, ada di sana, Rif, minta ke Allah supaya aku masuk surga. Ajak. Nah, dialog yang begitu tuh ketika di duanya kompak bersungguh-sungguh dalam beramal. Jahidun fi amalika, bersungguh-sungguh berdua. Mudah-mudahan kita kan sekarang sekamar bareng ya, makan bareng, beramal bareng. Mudah-mudahan nanti di surganya juga bareng. Amin ya rabbal alamin. Ada coupling gitu di surga tuh. Coupling santri Saiful Ulum. Sini di surganya. Kata keluarganya, itu anak aku sini katanya. Kok di sana di couplingnya? Ya udah main. Yang surganya atas bisa main ke bawah. Ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Keluarga saya di atas. Tapi teman-teman santri saya di bawah. Ya udah naik ke atas aja. Tapi yang di bawah, surganya di bawah, ya hanya dengar cerita-cerita aja, dia nggak bisa ke atas. Gimana di atas deh? Oh gitu, enak ya. Dan surga sama dekat. Dan surga dengan neraka itu dekat. Surga yang terbawah dengan neraka teratas itu dekat. Jadi penghuni surga yang bincang-bincang di teras yang paling bawah itu masih bisa mendengar teriakan-teriakan siksa neraka. Sama yang di neraka juga, sudah mau disiksa, kelihatan orang yang dapat nikmat lebih tersiksa lagi. Kita lah ngerasain kan. Aku teh lagi sakit tau, kamu teh ketawa-ketawa aja. Lebih sakit lagi. Aku teh lagi patah hati. Si dia ceritanya gitu-gitu aja. Semua yang bahagia-bahagia. Kan gitu ya. Sudah mah lagi disiksa, ngelihat orang lain dapat nikmat. Lebih sakit. Ayat berapa itu? 9. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ayat 10. Wa amma, dan adapun man, orang yang utiya diberi kitabahu, kitab catatan amalnya, wara'a, dari belakang, zahri, punggungnya, belakang punggungnya. Tadi yang beriman dapat amalnya dari mana? Biyamini. Kalau ini wara'a zahri, di belakang punggungnya. Bagaimana penjelasan Imam Jalalain? Huwal kafir, dialah orang yang kafir, orang ingkar, mengingkar terhadap iman. Tughallu itu diikat, ya, dirantai. Nah itu dia.
Tughallu, dirantai. Yumnahu, tangan kanannya. Tangan kanannya dirantai ila unuqihi. Unuk, mana unuk? Unuk. Oh, punduk cek orang Sunda namanya. Orang Sunda belajar tafsir ini, unuk, oh itu punduk. Dulu belum ada istilahnya apa ini, unuk. Dirantai tangan kanannya ila unuqihi sampai kepada leher belakang sini. Wa tuj'alu, kemudian dijadikan yusrahu, tangan kirinya, wara'a, di belakang dhuhrihi, belakang punggungnya. Fayakhudhu, maka dia mengambil biha kitabahu, kitab amalnya. Gini ngambilnya. Kasih. Susah nggak? Susah. Nerima amalnya aja repot. Begini. Jadi bukan yang begini, mangga gitu kan? Abdi nampi, enggak gitu. Saya terima, enggak. Dirantai bahkan di sininya. Kemudian diambil ke sini. Sangat menyiksa dan memalukan sekali itu. Oleh sebab itu ada sunnah doa untuk kita terhindar dari kondisi begini. Doa yang disunahkan agar kita tidak mendapatkan amalan seperti begitu. Dibaca ketika membasuh tangan kiri di wudhu. Baca dalam hati doa ini. Tahu doanya ketika basuh tangan kiri? Ulangi. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min warai zuhri. Hafal? Allahumma, ya Allah, la tu'tini, jangan kau beri aku kitabi, kitab amalku, bishimali, dari arah kiri, aumin, atau dari waroi, belakang, zuhri, punggungku. Itu dia. Jadi pada saat basuh tangan kiri kita ingat, ya Allah, jangan kau beri amal-amalku dari dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Kalau pas tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitabku dari dengan tangan kanan. Satu ayat lagi. Fasawfa yad'u thubura. 3 ayat lagi. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Fasawfa yad'u, maksudnya inda ru'yatihi, fasawfa artinya maka kelak, yad'u mereka akan berteriak. Jadi sambil begini dikasih sambil teriak. Teriaknya gimana? Suburo, celakalah aku. Suburo, fasawfa yad'u, maksudnya inda ru'yatihi, ketika melihat itu, ma fihi suburo, ketika melihat bahwa amalnya dari belakang. Suburo, apa maksud suburo? Yunadi halakahu biqaulihi ya suburo. Jadi celaka aku sambil berteriak-teriak.
Wa yasla sa'ira, wa yasla, dan dia akan masuk sa'ira, ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Apa sa'ira? Yadkhulun nara, masuk ke dalam neraka, syadidata, yang sangat keras, panas. Wa fi qiraatin, selanjutnya ini imam menjelaskan ada riwayat qiraat yang lain. Wa yasla sa'ira maksudnya adalah masuk ke dalam neraka yang apinya sangat menyala-nyala, sangat panas. Innahu kana fi ahlihi, innahu, sesungguhnya mereka itu yang dapat amal dari belakang kemudian berteriak, celaka kami, celaka aku, kemudian dimasukkan ke dalam neraka, sesungguhnya mereka itu kana, dahulu, dulunya, fi ahlihi, dengan keluarganya, maksudnya ashiratihi fid dunya, maksudnya dengan keluarganya di dunia, masrura, bergembira. Apa maksudnya bergembira dengan keluarganya? Ini penjelasannya, batiron, sombong. Di keluarganya senang-senang itu menyombongkan diri, bitibaihi lihawa, sambil mengikuti hawa nafsunya. Jadi memang kita harus bahagia dengan keluarga kita, tapi keluarga yang bagaimana? Bahagia yang bagaimana? Salah bahagia dengan keluarga, justru nanti akan seperti orang yang begini, yaitu apa? Di keluarganya bahagia, bergembira karena sombong dan mengikuti hawa nafsu, sehingga berbuat dosa. Senang bahagia, bahkan bersungguh-sungguh dalam beramal salah. Ada nggak orang yang beramal salah tidak sungguh-sungguh? Ada. Berarti itu sudah sangat sering ya beramal salahnya. Semua yang beramal salah pasti sungguh-sungguh tuh dia. Direncanakan, diprediksi bagaimana agar dia berhasil beramal salahnya itu. Total, bahkan sampai keluar anggaran, keluar uang demi beramal salah, rela keluar tiket masuk ke tempat maksiat, keluar uang itu, bersungguh-sungguh itu. Aduh, saya nggak punya uang, gimana caranya? Pura-pura kan minta ke orang tuanya, ada buku sekolah yang harus dibeli, uangnya dipakai buat masuk ke tempat maksiat, dan dia bersungguh-sungguh berarti. Kemudian dia tertawa-tawa mengikuti hawa nafsunya. Nah, itulah yang nanti akan mendapatkan amal catatannya dari sebelah kiri. Yang menarik dari ayat ini adalah masruro diulangi 2 kali. Kalau kita penghafal, ada 2 lafadz yang sama, itu bisa menjadi titik kesulitan. Tadi masruro, sekarang masruro lagi. Selanjutnya apa ya ayat selanjutnya? Jadi bingung. Kalau kita paham artinya, kita nggak akan salah. Masruro yang pertama adalah masruro, bahagia karena hisabnya mudah. Hisabai yasiro wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Masruro yang pertama. Tapi masruro yang kedua adalah masruro, bahagia karena dia dapat siksa dulu di dunianya, bergembira. Maka masruro yang kedua adalah disimpan setelah wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masruro. Setelah sa'ir, masukkan ke neraka, kemudian dia dulunya bergembira di dunia. Ada kana, innahu kana, dulu fi ahlihi masruro. Jadi kalau kita hanya kata-kata saja masruro mungkin kita bingung, habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Habis masruro yang ini apa ya? Masruro yang ini sebelum apa ya? Tapi kalau kita paham, nanti kita akan mudah untuk mengingatnya. Ya, sampai ayat 13 dulu. Insyaallah Sabtu depan sudah masuk Ramadan insyaallah ya.
kita akan melanjutkan ini di sini. Tolong diingatkan ayat berapa selanjutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, barokah, dan berdampak kepada amal perbuatan kita. Ayo kita bersungguh-sungguh dalam beramal untuk mendapatkan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan amal-amalan kita dari arah sebelah kanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.